Halo sahabat trader, ketemu kembali dengan saya Ari. Di pagi hari ini tanggal 29 Maret 2022, saya akan kembali mapping untuk open posisi saya di pagi hari ini di sesi Asia. Hari ini kalau dari catatan saya berdasarkan teknikal ada 4 pair yang bisa kita ikuti peluangnya untuk sampai nanti siang di sesi Eropa. Pertama kita akan lihat di XAU-USD. XAU-USD masih melanjutkan tren kemarin, yaitu sell dengan teknikal. Kalau kita lihat dari moving average masih terbuka lebar untuk trend sell-nya. Kemudian kalau dari Fibonacci untuk pagi hari ini harga dibuka di area sell di bawah 61,8% dan masih di atas support kemarin di 100%-nya. Kalau kita lihat dari RSI juga harga signal RSI masih di bawah 50, yang artinya masih di area sell. Stokastik masih menempel di 20 di area overjual. Kemudian untuk MACD juga masih di area sell dengan momentum yang masih tinggi. Untuk ADX masih di angka 40, jadi tren masih kuat. Untuk ATR volatilitas harga di 669 poin, jadi sudah sangat panjang untuk volatilitas harganya, rata-ratanya dari kemarin. Secara kesimpulan, tren masih strong untuk sell, namun ini berada di area tengah-tengah untuk trend sell. Jadi biasanya kan kita entry sell lebih awal itu lebih baik. Jadi maksudnya jika memang harga terkonfirmasi breakout 61,8%, maka di area sinilah sell terbaik dengan target TP maksimal bisa di area 100% untuk Fibonacci. Karena ini dibuka sudah di tengah-tengah, jadi ada peluang kalau memang kita ingin sell, kita bisa tunggu sampai harga nanti tertahan di 61,8%, atau harga bisa breakout 100%, maka kita bisa sell di bawah 100% sini. Kalau kita tetap ingin memaksa sell di area sini, maka kita harus siap-siap untuk stop lossnya di area 50%, karena peluang untuk terkoreksi sampai di 61,8% sangat ada. Demikian, jadi nanti untuk target TP kita bisa ambil di support berikutnya. Jadi untuk TP nanti bisa kita ambil di area sini. Nah, jadi sedikit di atas area 100% Fibonacci ini untuk TP. Atau TP terdekat bisa kita ambil di body candle-nya, di TP terdekat. Maksimal kita bisa ambil di sumbu candle sini, jadi di atas sedikit 100% Fibonacci. Itu untuk TP-nya. Nah, untuk stop loss tadi, jadi kita bisa ambil stop loss idealnya di 50% Fibonacci nanti. Stop loss-nya di sini. Demikian untuk mapping XAU-USD. Jadi kita masih menunggu harga terkonfirmasi untuk ditahan di 61,8% untuk sell, atau breakout di 100% untuk kita mengikuti open sell. Selanjutnya kita coba lihat untuk GBP USD. Pola GBP USD hampir sama seperti XAU USD ya. Jadi harga pagi ini dibuka di bawah, yaitu di area sell, namun di tengah-tengah 61,8 dan 100%. Jadi berada di tengah-tengah area sell. Nah, tren dari RSI pun juga sama, nilainya masih di bawah 50. Stokastik juga masih menempel di overjual.
MACD juga masih di area jual dengan momentum yang masih tinggi. Untuk ADX dia nilai 31 masih tren kuat. Untuk ATR-nya di 17 poin. 17 poin sudah cukup panjang. Jadi kalau di sini kan dia pakai 5 desimal, berarti sama dengan 170 pip. Ini kan 5 desimal. Sini 4 desimal. Jadi ada angka belakangnya tidak terhitung di sini. Sama polanya, jika memang kita ingin sell, kita tunggu harga terkonfirmasi ditahan di 61,8%. Kita baru bisa open sell di sini dengan target stop loss tentunya di area sedikit di atas 50%. Untuk plan berikutnya, atau dia turun menembus di 100% baru kita bisa open sell juga di sini. Target TP kita bisa ambil dari support berikutnya. Jadi kalau kita sell, support berikutnya bisa ambil TP di sini pertama. Nah, di area sini itu tengah-tengah dari 100 sampai 161% atau maksimal di sini, sedikit di atas 161% Fibonacci. Ini ada dua area support di sini. Demikian untuk GU, kita tunggu harga terkonfirmasi ditahan di sini, nanti baru kita ikuti dengan open sell. Selanjutnya kita lihat untuk peluang di USD JPY. USD JPY secara tren dia masih melanjutkan tren sebelumnya, yaitu masih tren naik atau beli. Cuman untuk pagi ini harga dibuka di bawah 61,8% dan sempat terkonfirmasi naik, namun terkoreksi lagi. Nah, sekarang kita tinggal tunggu. Jika memang harga terkonfirmasi untuk naik lagi di atas 61,8%, kita bisa ikuti buy lagi. Cuman kita lihat dulu untuk filternya. RSI berada di 51, jadi masih di area konsolidasi. Ini juga harga masih di area konsolidasi. Jadi harga di antara 61,8 dan 38,2% adalah area konsolidasi. Kemudian untuk stokastik masih menempel di overbeli, overbuy. Kemudian untuk MACD juga masih di area beli, namun dengan momentum yang sangat kecil. Jadi belum ada tren yang terlihat di sini. ADX juga mengkonfirmasi bahwa tren sedang kondisi sideways atau ranging, tren sempit di sini. Jadi belum terlihat ada tren naik ataupun turun, karena garis ADX masih menyatu dengan plus DI dan minus DI. Untuk ATR-nya cukup lumayan di 24. Di 302 pip, karena ini JPY USD ya, jadi 3 desimal di belakangnya. 302 pip lumayan untuk volatilitas harganya. Namun dari MACD, ADX dan RSI masih di area konsolidasi, dan dari Fibonacci pun juga masih di area konsolidasi. Jadi kita belum bisa entry di kondisi market sekarang. Kita tinggal nunggu nanti, karena tren panjangnya dari MA55 masih naik. Kita tunggu jika harga breakout lagi di 61,8%, maka kita bisa entry buy di atas 61,8% dengan target stop loss tetap yaitu di 50% FIBO atau di bawah candle terendah hari ini sebagai stop loss. Untuk TP kita bisa ambil TP di support sebelumnya, di resistance sebelumnya, di area tertinggi sebelumnya. Di sini kita bisa ambil untuk TP-nya. Demikian untuk USD JPY, kita masih menunggu juga. Kemudian yang terakhir kita akan lihat di USD Kanada. USD Kanada untuk tren moving average ini masih terlihat tren sell-nya masih lebih kuat, walaupun memang di
akhir sesi kemarin sempat terjadi breakout untuk EMA 8 dan 55, namun langsung terkoreksi lagi. Jadi di saat ini open pagi ini untuk moving average EMA 8, 21 dan 55 terlihat sedang menyatu. Jadi masih area yang konsolidasi di sini. Kalau kita lihat dari Fibonacci, dia menempel di 61,8%, jadi ada peluang untuk melanjutkan tren penurunan hari-hari sebelumnya. Kita lihat dari filter untuk RSI juga masih di nilai 50, masih di area konsolidasi. Untuk stokastik juga di 48, yang artinya dia masih di area konsolidasi juga. Untuk MACD memang di area beli, namun dengan momentum yang terus menurun. Kemudian ADX juga masih di area konsolidasi. Untuk ATR, volatilitas harganya cukup lumayan di 20 poin, yang artinya berarti 200 pip kalau menggunakan 5 desimal. Jadi secara kesimpulan, akumulasi dari tren dan filter, harga masih di area konsolidasi, jadi kita belum bisa entry. Namun ada peluang jika memang harga terkonfirmasi breakout 61,8%, kita bisa mengikuti kembali sell dengan syarat RSI, Fibonacci, dan MACD serta ADX sudah mulai menunjukkan tren yang kuat untuk kita entry. Demikian sahabat trader untuk pagi ini. Jadi peluang belum kita bisa ambil untuk entry karena dari 4 pair yang pagi ini mempunyai peluang ternyata masih belum memunculkan signal yang kuat untuk kita ikuti. Demikian, semoga bisa membawa inspirasi teman-teman untuk pagi hari ini. Jangan lupa jika memang video ini bermanfaat, like video saya, share ke teman-teman Anda, subscribe dan aktifkan tombol lonceng agar Anda tidak tertinggal untuk video saya berikutnya, yaitu mapping di sesi Eropa nanti sore. Salam trading mudah.